Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, tinggal seorang wanita bernama Amira. Ia adalah sosok istri yang penuh pengorbanan, bekerja keras sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri demi membantu perekonomian keluarganya. Sebelum memutuskan untuk pergi, Amira berbicara dengan suaminya, Farid. Mereka berdua menikah dengan penuh cinta, tetapi kehidupan yang sulit membuat Amira mengambil langkah besar ini. Aku akan bekerja keras, Rid. Ini untuk masa depan kita. Untuk anak-anak kita nanti, ucap Amira dengan mata berkaca-kaca di malam sebelum keberangkatannya. Farid menggenggam tangan Amira dan berkata dengan senyuman, aku tahu kamu kuat. Aku akan menjaga rumah kita dengan baik. Jangan khawatir, aku akan setia menunggumu. Namun, siapa sangka kata-kata manis itu hanya topeng? Saat pesawat yang membawa Amira menuju negeri seberang tinggal landas, Farid memulai hidup baru yang dipenuhi kebohongan. Kepercayaan. 2 tahun berlalu sejak Amira meninggalkan tanah air. Setiap bulan, ia mengirimkan sebagian besar penghasilannya ke Farid untuk keperluan rumah tangga. Ia percaya bahwa Farid menggunakan uang itu dengan bijak. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah Farid memanfaatkan uang tersebut untuk menyenangkan wanita lain, seorang perempuan bernama Lia. Lia adalah seorang wanita muda yang penuh tipu daya. Dengan senyum manis dan sikap menggoda, ia berhasil menarik perhatian Farid. Awalnya, Farid ragu untuk berselingkuh. Tetapi Lia terus merayu, dan akhirnya Farid jatuh ke dalam perangkapnya. Tak hanya menggunakan uang Amira untuk memenuhi kebutuhan Lia, Farid juga sering membawa Lia ke rumah mereka, bahkan di hadapan orang tuanya. "Apa kamu nggak takut Amira tahu?" tanya Lia suatu kali, sambil duduk manja di sofa rumah Amira. "Ah, dia jauh. Lagi pula, uang ini semua hasil kerja dia. Jadi, aku bebas pakai untuk apapun. Toh, aku juga yang jadi suaminya," jawab Farid santai. Orang tua Farid, Pak Karim dan Bu Sumi, mengetahui perselingkuhan itu, tetapi bukannya menegur, mereka justru mendukung. Mereka menikmati kehidupan yang lebih baik berkat uang Amira, seringkali ikut membeli barang-barang mahal atau makan di restoran dengan alasan belum pernah merasa enak sebelumnya. "Biarin aja, Nak. Yang penting kamu bahagia. Nanti kalau Amira pulang, tinggal bilang apapun," ujar Bu Sumi, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Amira mulai merasakan kejanggalan saat komunikasi dengan Farid semakin jarang. Jika sebelumnya Farid selalu menyambut teleponnya dengan hangat, kini ia sering kali menghindar. "Kenapa kamu jarang angkat telepon akhir-akhir ini, Rid?" tanya Amira suatu malam. Suaranya terdengar lirih, tetapi ia tetap mencoba berpikir positif. "Lagi sibuk kerja, Mir. Banyak urusan di sini," jawab Farid dengan nada yang tak acuh. Amira merasa ada yang salah. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah benar Farid sibuk bekerja, atau ada hal lain yang disembunyikan? Namun, ia menahan diri untuk tidak berprasangka buruk. Hingga suatu hari, salah satu tetangga Amira, Bu Rina, mengirimkan pesan melalui media sosial. Pesan itu berisi foto-foto Farid bersama Lia di depan rumahnya. Dalam foto tersebut,
Lia terlihat memakai tas mahal dan baju baru yang, tanpa perlu bertanya, Amira tahu dibeli dari uangnya. Hatinya remuk seketika. Amira menangis semalaman, memikirkan bagaimana pengorbanannya selama ini dibalas dengan pengkhianatan. Ia ingin langsung pulang ke Indonesia, tetapi kontrak kerjanya belum selesai. Sambil menahan rasa sakit, Amira memutuskan untuk merencanakan sesuatu yang lebih besar. Selama beberapa bulan berikutnya, Amira menyembunyikan kemarahannya. Ia tetap mengirim uang, tetapi kali ini ia menyisihkan sebagian untuk keperluan pribadinya. Ia mulai mengumpulkan bukti dari tetangga dan teman-teman dekatnya tentang apa yang dilakukan Farid selama ini. Ketika akhirnya kontraknya selesai, Amira kembali ke Indonesia tanpa memberitahu Farid atau mertuanya. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Begitu sampai di rumah, Amira menemukan pemandangan yang memuakkan. Lia sedang duduk di ruang tamu, memakai pakaian mahal, sementara Bu Sumi melayani dengan ramah. Di sisi lain, Farid duduk santai sambil tertawa-tawa bersama Lia. Apa-apaan ini? Suara Amira menggema di ruangan. Semua orang terdiam, menoleh ke arah pintu. Farid terkejut, tetapi hanya sebentar. Ia segera mengubah ekspresi wajahnya menjadi senyuman palsu. Mir, kok nggak bilang mau pulang? Jadi, ini yang kamu lakukan dengan uangku selama ini? Amira bertanya dengan suara bergetar. Matanya penuh amarah, tetapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Bu Sumi mencoba membela anaknya. Amira, kamu salah paham. Lia itu cuma teman Farid. Kamu jangan berpikir yang enggak-enggak. Namun, Amira sudah terlalu muak untuk mendengarkan alasan-alasan itu. Ia langsung mengusir Lia dari rumahnya. Keluar sekarang juga sebelum aku panggil orang kampung, teriaknya. Lia melirik Farid, tetapi pria itu tidak berkata apa-apa. Akhirnya, Lia pergi dengan enggan. Setelah Lia pergi, suasana di rumah itu berubah menjadi mencekam. Farid berdiri canggung, mencoba mencari alasan, sementara Amira berdiri dengan tangan terkepal, menahan amarah yang nyaris meledak. Aku kerja jauh-jauh, bangun pagi, pulang malam, demi siapa? Demi kamu, Farid. Demi keluarga kita. Tapi ini balasanmu? Suara Amira meninggi, menggema hingga keluar rumah. Tangisnya pecah, tetapi tidak mengurangi ketegasannya. Farid mencoba mendekat. Amira, dengar dulu. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Amira melangkah mundur, mengangkat tangannya untuk menghentikan Farid. Cukup, aku nggak butuh penjelasan. Semua bukti sudah aku punya. Jangan coba-coba membela dirimu. Di sudut ruangan, Bu Sumi mulai angkat suara. Amira, kamu itu istri. Harusnya nurut sama suami. Kalaupun Farid punya salah, kamu nggak berhak mempermalukan dia seperti ini. Lagian, Lia itu cuma teman. Kamu terlalu lebay. Amira menatap tajam mertuanya. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan rasa kecewa. Teman? Jadi, uang yang aku kirimkan selama ini dipakai untuk teman? Tas, baju mahal, makan di restoran, semua untuk teman? Bu, saya ini kerja sampai badan saya hampir hancur. Tapi ini balasan dari anak dan ibu? Bu Sumi mendengus, merasa terpojok tetapi tetap mencoba melawan. Loh, memangnya kamu siapa? Kamu cuma menantu di rumah ini. Semua yang kamu kirim itu hak anakku, hak suamimu. Amira tertawa sinis. Rumah ini milik siapa? Jangan lupa, sertifikatnya atas nama saya.
Semua uang yang kalian hambur-hamburkan itu hasil keringat saya. Dan mulai sekarang, saya tidak akan membiarkan kalian memanfaatkan saya lagi." Setelah malam itu, Amira tidak lagi tinggal diam. Ia segera mencari bantuan hukum untuk mengamankan hak-haknya. Ia meminta Farid menandatangani surat cerai, tetapi Farid menolak mentah-mentah. "Amira, kamu nggak bisa seenaknya minta cerai. Kita ini masih bisa diperbaiki," kata Farid saat mereka bertemu di meja mediasi. Amira menatapnya tajam. "Diperbaiki? Setelah apa yang kamu lakukan? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, Farid. Kamu sudah menghancurkan semua kepercayaan yang aku berikan." Farid mencoba berdalih. "Tapi, Amira, aku ini suami kamu. Kamu nggak punya hak untuk mengambil semua ini." "Suami? Kamu lupa bahwa kamu sendiri yang mengkhianati pernikahan ini? Dan rumah itu, harta itu, semuanya hasil keringat saya. Kamu nggak punya hak sedikit pun." Amira menutup argumen dengan penuh keyakinan. Akhirnya, setelah proses panjang, Amira berhasil memenangkan hak penuh atas rumah dan semua harta yang ia beli selama menjadi TKW. Farid dan keluarganya dipaksa keluar dari rumah tersebut. Amira tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Farid dan mertuanya kini hidup tanpa arah. Rumah yang selama ini mereka tinggali kini menjadi milik Amira sepenuhnya. Mereka terpaksa tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa. Kehidupan yang dulunya nyaman berubah menjadi penuh penderitaan. "Kamu sih, Rit, nggak mikir panjang." Bu Sumi sering memarahi anaknya. Tetapi Farid hanya diam, tenggelam dalam rasa penyesalan yang sudah terlambat. Yang lebih menyakitkan bagi Farid, Lia meninggalkannya tidak lama setelah semua harta milik Amira diambil kembali. Lia, yang hanya bersama Farid karena uang, tidak lagi peduli begitu Farid jatuh miskin. "Kamu nggak ada apa-apanya lagi buat aku," ucap Lia dingin sebelum pergi meninggalkan Farid yang berusaha memohon agar dia tetap tinggal. Suatu hari, Farid dan orang tuanya memberanikan diri untuk menemui Amira. Mereka berharap Amira mau memaafkan dan menerima mereka kembali. Farid bahkan berlutut di depan pintu rumah itu, menangis seperti anak kecil. "Amira, tolong maafkan aku. Aku salah, aku bodoh. Aku nggak tahu apa yang ada di pikiranku dulu. Aku butuh kamu. Aku butuh keluarga kita," katanya Trisa. Amira membuka pintu, melihat Farid dan kedua mertuanya dengan ekspresi datar. Ia tidak menunjukkan sedikit pun emosi, hanya tatapan dingin yang menusuk. "Sudah terlambat, Farid. Luka yang kamu berikan terlalu dalam. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Pergilah, dan jangan pernah datang lagi," ucap Amira tegas sebelum menutup pintu. Farid dan keluarganya hanya bisa menangis di depan rumah yang dulu mereka anggap milik mereka. Sementara itu, Amira melanjutkan hidupnya, berusaha bangkit dari luka yang pernah mereka tinggalkan. Amira berdiri di balik pintu rumahnya, mendengar isakan Farid dan kedua mertuanya yang masih memohon di luar. Namun, ia tidak bergeming. Kali ini, hatinya sudah seperti batu keras dan dingin. Setelah beberapa saat, suara tangis itu perlahan menghilang. Amira tahu mereka sudah pergi. Ia berjalan ke ruang tengah, memandang sekeliling rumah yang dulunya penuh kenangan. Ada rasa hampa yang menggantung, tetapi ia merasa lega. Ini adalah awal baru baginya. Selama beberapa minggu berikutnya, Amira mulai membangun kembali hidupnya. Ia memutuskan untuk membuka usaha kecil di desa, menggunakan sisa uang hasil jerih payahnya. Dengan usaha itu, ia bertekad untuk mandiri,
tidak lagi menggantungkan hidupnya pada siapapun. Sementara itu, kehidupan Farid dan keluarganya semakin memburuk. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot di tepi desa, hidup dari belas kasihan tetangga. Pak Karim yang sudah tua tidak bisa banyak membantu, dan Bu Sumi hanya bisa mengeluh sepanjang hari. Farid sendiri mulai bekerja serabutan, menerima pekerjaan kasar yang sebelumnya ia remehkan. Setiap kali ia berjalan di desa, orang-orang mencemoohnya. Perselingkuhannya dan perlakuannya terhadap Amira sudah menjadi pembicaraan di mana-mana. Bahkan anak-anak kecil sering mengejeknya. "Lihat, itu suami yang hidup dari uang istrinya," ya seru seorang anak sambil tertawa bersama teman-temannya. Farid hanya bisa menunduk. Ia tahu ini adalah akibat dari perbuatannya. Setiap malam, ia merenungi kesalahannya, berharap bisa mengulang waktu. Namun, semua sudah terlambat. Harga diri. Beberapa bulan kemudian, usaha Amira berkembang pesat. Ia membuka sebuah warung makan yang menjadi tempat favorit di desa itu. Orang-orang menghormati kerja kerasnya, dan Amira merasa hidupnya kembali berarti. Namun, di tengah kesibukannya, ia mendengar kabar bahwa Farid jatuh sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan ia tidak lagi bisa bekerja. Bu Sumi mendatangi Amira lagi, kali ini dengan air mata. "Amira, tolonglah. Farid sakit. Dia nggak bisa apa-apa lagi." "Kasihan, Nak," bujuk Bu Sumi sambil berlutut di depan pintu rumah Amira. Amira memandang wanita tua itu dengan tatapan tajam. "Kasihan? Waktu saya kerja siang malam untuk keluarga kalian, apakah ada yang merasa kasihan pada saya? Waktu saya dihianati, apakah ada yang membela saya? Sekarang kalian minta tolong?" Bu Sumi menangis terseduh-seduh, tetapi Amira tidak lagi peduli. Ia menutup pintu tanpa sepatah kata, meninggalkan mertuanya yang terus menangis di luar. Farid akhirnya meninggal beberapa bulan setelah itu. Penyakitnya semakin parah, dan tanpa uang untuk perawatan, ia tidak bisa bertahan. Kematian Farid menjadi pukulan telak bagi Bu Sumi dan Pak Karim, yang kini benar-benar hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, Amira semakin kuat. Ia tidak membiarkan masa lalunya menghancurkan hidupnya lagi. Dengan usaha yang terus berkembang, ia mulai merangkul kehidupan yang baru, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan dan penderitaan. Amira tidak pernah melupakan rasa sakit yang ditorehkan oleh Farid dan keluarganya. Namun, ia juga tidak membiarkan kebencian itu menghalangi langkahnya. Baginya, memaafkan bukan berarti menerima mereka kembali. Memaafkan adalah untuk dirinya sendiri, agar ia bisa melangkah tanpa beban. Di akhir cerita ini, Amira berdiri di depan rumahnya, memandang matahari terbenam dengan senyuman kecil di wajahnya. Ia tahu, hidupnya masih panjang dan penuh peluang. Dan yang terpenting, ia sudah membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Amira menghabiskan hari-harinya dengan penuh kesibukan. Ia tidak hanya menjalankan warung makan, tetapi juga memperluas usahanya ke bidang catering. Berkat kerja keras dan keuletannya, banyak orang mempercayai kualitas makanannya. Bahkan, ia mulai menerima pesanan dari luar desa. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada luka yang masih membekas. Setiap kali ia melihat pasangan suami istri di warungnya yang tampak saling mencintai, ia tidak bisa menghindari rasa pahit yang mengingatkan pada pengkhianatan Farid. Meski ia berusaha keras melupakan masa lalu, bayangan itu sesekali datang menghantuinya. Suatu sore, ketika ia sedang membersihkan warung, seorang pelanggan setia, Bu Rina, datang menghampirinya. Bu Rina adalah orang yang dulu memberitahunya tentang perselingkuhan Farid.
Sejak saat itu, mereka menjadi lebih dekat. Amira, kamu hebat sekali. Usahamu sekarang sudah besar, dan kamu tetap rendah hati, kata Burina sambil tersenyum. Amira mengangguk sambil membalas senyuman. Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha untuk tidak menyerah. Hidup memang tidak mudah, tetapi menyerah bukan pilihan. Namun, di balik percakapan itu, Burina tampak ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu. Amira, maaf kalau saya mengungkit masa lalu. Tapi saya dengar kabar tentang mertuamu. Mereka sekarang benar-benar kesusahan. Bahkan katanya, Bu Sumi sampai mengemis di pasar. Amira hanya diam mendengar cerita itu. Ada bagian dari dirinya yang merasa kasihan, tetapi ia segera mengingat bagaimana mereka memperlakukannya dulu. Baginya, itu adalah karma yang adil. Di tengah perjuangan Amira membangun kembali hidupnya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Rehan. Rehan adalah seorang pedagang rempah yang sering memasok bahan-bahan untuk warungnya. Pria itu ramah, rendah hati, dan selalu menunjukkan sikap menghormati Amira. Awalnya, Amira menjaga jarak. Ia takut untuk membuka hati lagi, takut dikhianati seperti sebelumnya. Tetapi Rehan tidak menyerah. Ia selalu membantu Amira, bahkan di luar urusan bisnis. Amira, aku tahu kamu sudah banyak melalui hal sulit. Aku tidak akan memaksamu untuk membuka hati. Tapi jika suatu hari kamu butuh teman bicara, aku ada di sini, ucap Rehan suatu sore, ketika mereka berbincang di depan warung. Amira hanya tersenyum tipis, tidak memberikan jawaban apapun. Ia belum siap untuk memikirkan hubungan baru, tetapi kehadiran Rehan memberikan sedikit cahaya di hidupnya yang penuh luka. Di sisi lain, kehidupan Farid semakin jatuh. Setelah kematiannya, desas-desus tentang bagaimana ia hidup dan memperlakukan Amira terus menjadi bahan pembicaraan. Banyak orang menganggapnya sebagai contoh buruk, terutama bagi para suami di desa itu. Bu Sumi dan Pak Karim yang masih hidup kini benar-benar tidak memiliki siapapun untuk bergantung. Beberapa tetangga yang baik hati sesekali memberi mereka makanan atau uang, tetapi itu tidak cukup. Mereka seringkali hanya makan sekali sehari. Kamu tahu, Bu Sumi dulu suka sombong sekali, ya? Sekarang malah jadi seperti ini, jikata seorang tetangga di pasar, membicarakan Bu Sumi yang terlihat sedang mengemis. Bu Sumi mendengar komentar itu, tetapi tidak bisa membalas. Ia tahu semua ini adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri. Namun, di dalam hatinya, ia tetap berharap Amira suatu hari mau memaafkan mereka dan membantu mereka keluar dari penderitaan ini. Di malam yang tenang, Amira duduk di teras rumahnya, menikmati angin malam yang sejuk. Hatinya terasa damai, tetapi kenangan masa lalu tetap menghantui pikirannya. Ia memikirkan bagaimana ia pernah percaya sepenuhnya pada Farid, bagaimana ia begitu yakin akan janji-janji manis yang akhirnya hanya menjadi dusta. Kenapa aku bisa sebodoh itu? Gumamnya pelan. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Ia tahu hidupnya sekarang jauh lebih baik tanpa Farid dan keluarganya. Bahkan, usaha cateringnya semakin berkembang, hingga ia mulai mendapat permintaan dari kota-kota terdekat. Di sisi lain, Rehan masih setia menjadi bagian dari hidup Amira, meskipun Amira belum memberinya kepastian. Pria itu sabar menunggu, tidak pernah memaksa, hanya memberikan dukungan saat dibutuhkan. Amira, aku lihat kamu terlalu sering bekerja. Kamu butuh waktu untuk dirimu sendiri, kata Rehan suatu hari saat mereka bertemu di pasar. Amira tersenyum kecil. Aku belum bisa berhenti bekerja, Rehan. Aku sedang membangun sesuatu yang besar,
dan aku tidak ingin kehilangan fokus. Raihan mengangguk. Baiklah. Tapi ingat, kamu juga harus menjaga dirimu. Kalau butuh bantuan, jangan ragu untuk bilang. Di tempat lain, Bu Sumi dan Pak Karim menjalani hari-hari yang penuh kesulitan. Pak Karim jatuh sakit karena usia tua dan kurangnya perawatan. Sementara itu, Bu Sumi harus berjuang sendirian, meminta belas kasihan dari tetangga yang sudah mulai lelah dengan permintaan mereka. "Kamu masih berharap Amira akan datang menolong?" tanya salah seorang tetangga suatu hari. Bu Sumi mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Dia menantu saya. Dia pasti tidak tega melihat kami seperti ini." Tetapi kenyataan tidak seindah harapan Bu Sumi. Amira tetap pada pendiriannya untuk tidak membantu mereka, meskipun ia mendengar kabar tentang penderitaan mereka dari tetangga dan pelanggan di warungnya. Suatu hari, Bu Sumi memberanikan diri datang lagi ke warung Amira. Kali ini, ia tidak meminta uang atau bantuan materi. Ia hanya ingin berbicara. "Amira, aku tahu aku sudah banyak salah padamu. Aku hanya ingin minta maaf," ucap Bu Sumi dengan suara bergetar. Amira memandang mertuanya yang tampak lusuh dan lemah. Ia merasakan sedikit iba, tetapi ingatan tentang masa lalunya yang pahit segera menguatkan hatinya. "Bu, maaf itu tidak cukup untuk menghapus semua luka yang kalian berikan. Saya sudah memaafkan di dalam hati, tetapi itu bukan berarti saya akan menerima kalian kembali dalam hidup saya. Hidup saya sudah cukup damai tanpa kalian," jawab Amira dengan tegas. Bu Sumi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunduk dan pergi dengan langkah gontai. Di luar, ia menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa penyesalannya datang terlambat. Seiring berjalannya waktu, Amira mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit kepada Raihan. Ia mulai menyadari bahwa pria itu benar-benar tulus, tidak seperti Farid. Namun, ia tetap berhati-hati. Luka yang dulu terlalu dalam membuatnya sulit untuk benar-benar percaya lagi. Raihan tidak pernah memaksakan dirinya masuk ke kehidupan Amira. Ia hanya terus menunjukkan bahwa ia ada untuk mendukung Amira kapanpun dibutuhkan. Suatu malam, Raihan datang ke rumah Amira membawa sekotak makanan. "Aku tahu kamu pasti lupa makan lagi karena terlalu sibuk," katanya sambil tersenyum. Amira tertawa kecil. "Kamu ini terlalu perhatian, Raihan. Aku tidak terbiasa diperlakukan seperti ini." "Itu karena kamu pantas mendapatkannya, Amira. Tidak semua orang seperti Farid. Ada orang-orang yang benar-benar ingin melihatmu bahagia," jawab Raihan dengan serius. Perkataan itu membuat Amira tersentuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hatinya mulai luluh. Ia tahu, mungkin saatnya untuk memberi dirinya kesempatan kedua. Amira duduk termenung setelah Raihan pulang malam itu. Perkataan Raihan terus terngiang di pikirannya. "Ada orang-orang yang benar-benar ingin melihatmu bahagia." Ia tahu Raihan tulus, tetapi bayang-bayang masa lalunya masih membuatnya ragu. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Namun, Amira mulai menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus menghindar. Hidup harus terus berjalan, dan mungkin kali ini ia harus memberi dirinya kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang selama ini ia tolak. Keesokan harinya, Amira memutuskan untuk berbicara lebih dalam dengan Raihan. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di tepi desa. "Raihan, aku ingin jujur. Aku takut membuka hati lagi. Luka dari masa laluku masih terasa, dan aku tidak ingin terluka lagi," ujar Amira dengan suara pelan. Raihan memandangnya dengan lembut. "Aku mengerti,
Amira. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, bukan untuk menggantikan masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan bersama, jika kamu mau. Amira terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Aku akan mencoba, Raihan. Tapi tolong, beri aku waktu. Raihan mengangguk dengan sabar. Aku tidak akan pergi kemana-mana, Amira. Di tempat lain, kehidupan Bu Sumi dan Pak Karim semakin memburuk. Pak Karim akhirnya meninggal dunia akibat penyakit yang tidak pernah diobati. Kematian suaminya membuat Bu Sumi benar-benar sendirian, tanpa siapapun yang bisa diandalkan. Tidak ada yang mau membantu Bu Sumi lagi. Orang-orang di desa mulai menjauh darinya karena reputasinya yang buruk dan kebiasaan meminta-minta. Ia sering terlihat duduk di tepi jalan, menangis sambil memohon belas kasihan. Suatu hari, seorang pedagang yang lewat menanyakan kabarnya. Bu, kenapa tidak mencoba menemui Amira lagi? Mungkin dia mau membantu. Bu Sumi hanya menggelengkan kepala. Aku sudah mencoba. Tapi dia tidak mau lagi melihatku. Dan aku tidak bisa menyalahkannya. Sadar bahwa semua penderitaannya adalah hasil dari perbuatannya sendiri, Bu Sumi mulai pasrah. Ia tidak lagi berharap pada siapapun, hanya menjalani hari-hari dengan rasa bersalah yang menghantui. Sementara itu, Amira mulai merasakan kedamaian dalam hidupnya. Usahanya semakin sukses, dan ia mulai mempekerjakan beberapa warga desa sebagai karyawan tetap di warungnya. Kehadiran Raihan juga memberinya rasa nyaman yang lama ia rindukan. Pada suatu malam, Amira dan Raihan berjalan di sekitar desa. Langit cerah, dihiasi bintang-bintang yang bersinar terang. Raihan, aku ingin berterima kasih padamu, kata Amira tiba-tiba. Untuk apa? Tanya Raihan, tersenyum heran. Untuk kesabaranmu. Untuk tidak menyerah padaku, bahkan saat aku sendiri merasa tidak pantas untuk dicintai, jawab Amira dengan suara pelan tetapi tulus. Raihan berhenti melangkah, lalu memandang Amira dengan serius. Amira, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan lebih dari siapapun. Aku hanya ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Malam itu, Amira merasa hatinya mulai benar-benar terbuka. Ia tahu, meskipun masa lalunya penuh luka, masa depannya masih memiliki harapan. Setelah kepergian Pak Karim, Bu Sumi benar-benar hidup dalam keterpurukan. Ia tidak lagi memiliki rumah untuk berteduh, karena tanah yang mereka tinggali telah dijual untuk membayar hutang. Dengan sisa tenaga, Bu Sumi mencoba bertahan hidup dari hasil mengemis, tetapi tubuhnya yang renta mulai tidak sanggup melawan kerasnya kehidupan. Dalam keputusasaan, Bu Sumi kembali memberanikan diri untuk menemui Amira, meskipun ia tahu harapannya tipis. Di bawah terik matahari, ia berjalan menuju warung Amira yang ramai oleh pelanggan. Ketika sampai, ia hanya berdiri di luar, terlalu malu untuk masuk. Namun, salah seorang karyawan mengenalinya dan memberitahu Amira. Bu Amira, ada seorang wanita tua di luar yang ingin bertemu dengan Anda, ujar karyawan itu. Amira keluar dan melihat sosok Bu Sumi yang kurus dan lusuh berdiri dengan tubuh gemetar. Hati kecilnya terasa berdesir, tetapi ia segera menguatkan diri. Ada apa lagi, Bu? Tanyanya dengan nada datar. Bu Sumi berlutut di hadapan Amira. Amira, aku tahu aku tidak pantas. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu, tapi tolonglah, Nak. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Amira menghela napas panjang. Pemandangan itu menggugah perasaannya, tetapi luka lama kembali menghantui pikirannya. Ia mengingat bagaimana dulu,
Wanita yang kini memohon di hadapannya ini pernah mendukung perselingkuhan anaknya dan bahkan ikut menikmati hasil kerja kerasnya. Bu Sumi, Amira mulai berbicara dengan tegas, saya sudah memaafkan apa yang terjadi. Tapi memaafkan bukan berarti saya bisa melupakan. Dulu saya memohon pengertian dari kalian, tapi tidak ada yang mendengarkan. Sekarang giliran saya untuk tidak mendengarkan. Bu Sumi menangis terseduh-seduh. Amira, tolonglah. Aku tidak punya tempat lagi. Amira memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Saya sudah memberikan kalian kesempatan untuk berubah dulu, Bu. Tapi kesempatan itu kalian sia-siakan. Saya tidak bisa membantu lebih dari ini. Amira kemudian berbalik masuk ke dalam warungnya, meninggalkan Bu Sumi yang terduduk di tanah, menangis tanpa henti. Meski kejadian itu meninggalkan jejak di hati Amira, ia berusaha untuk tidak larut dalam perasaan. Ia tahu, jika ia terus-menerus mengasihani orang-orang yang telah menyakitinya, ia tidak akan bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Raihan menjadi tempat Amira mencurahkan perasaannya. Ia mendengarkan dengan sabar setiap kata yang keluar dari mulut Amira, memberikan dukungan tanpa menghakimi. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Amira. Tidak semua orang bisa bangkit sekuat kamu setelah mengalami apa yang kamu alami, ujar Raihan. Amira tersenyum kecil. Terkadang aku merasa bersalah, Raihan. Tapi aku tahu, aku tidak boleh kembali ke masa lalu. Kamu tidak salah, Amira. Kamu hanya menjaga dirimu sendiri. Itu bukan keegoisan, itu adalah hakmu. Percakapan itu membuat Amira merasa lebih ringan. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya kini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang benar-benar menghargainya. Karma yang tidak terelakkan. Bu Sumi semakin tidak berdaya. Tubuhnya yang semakin lemah membuatnya jatuh sakit. Tanpa keluarga dan tanpa teman, ia hanya bisa terbaring di emperan pasar, menunggu waktu yang tidak bisa dihindari. Orang-orang di desa yang dulu kasihan padanya kini mulai bersikap apatis. Mereka menganggap penderitaan Bu Sumi sebagai balasan atas apa yang pernah ia lakukan. Bahkan beberapa orang dengan sinis berkata, dia cuma menuai apa yang dia tanam. Suatu hari, tubuh Bu Sumi ditemukan tak bernyawa di tepi jalan oleh seorang pedagang. Kepergiannya tidak meninggalkan jejak apapun, kecuali kisah tentang keserakahan dan pengkhianatan yang menjadi pelajaran bagi banyak orang. Berbeda jauh dari kehidupan Bu Sumi, Amira kini semakin menemukan kebahagiaannya. Ia memutuskan untuk membuka cabang warungnya di kota terdekat dengan bantuan Raihan, yang selalu ada di sisinya. Hubungan Amira dan Raihan pun semakin erat. Setelah beberapa waktu, Amira akhirnya memberanikan diri untuk menerima Raihan sepenuhnya dalam hidupnya. Mereka tidak hanya menjadi pasangan yang saling mendukung, tetapi juga mitra dalam membangun usaha bersama. Pada suatu malam, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Raihan mengungkapkan perasaannya secara mendalam. Amira, aku tidak hanya mencintai siapa dirimu sekarang, tetapi juga menghormati perjalananmu. Aku ingin mendampingimu, tidak hanya hari ini, tetapi untuk selamanya. Air mata menetes di pipi Amira. Untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya benar-benar utuh kembali. Aku juga ingin bersamamu, Raihan, jawabnya dengan tulus. Malam itu menjadi awal dari babak baru yang penuh harapan bagi Amira, meninggalkan semua luka lama dan memulai hidup yang benar-benar baru. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Amira semakin stabil. Dengan Raihan di sisinya, ia tidak hanya berhasil mengembangkan usahanya, tetapi juga menemukan kedamaian dalam hidup yang selama ini ia cari.
Rumah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaannya kini dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Suatu sore, Amira duduk di ruang tamu, memandang foto-foto lamanya. Ada satu foto yang menarik perhatiannya, foto pernikahannya dengan Farid. Ia menatap gambar itu lama, lalu dengan tenang memasukkannya ke dalam kotak. Kotak itu berisi kenangan masa lalu yang ingin ia tinggalkan untuk selamanya. "Raihan, aku rasa sudah saatnya aku benar-benar melupakan semuanya," katanya ketika Raihan datang. Raihan mengangguk. "Kamu tidak perlu terburu-buru, Amira. Tapi jika kamu merasa siap, aku akan mendukung apapun keputusanmu." Amira tersenyum. Ia tahu Raihan selalu ada untuknya, memberikan dukungan tanpa syarat. Suatu hari, Amira mendapat kabar dari seorang pelanggan di warungnya tentang nasib Bu Sumi. Pelanggan itu berkata bahwa Bu Sumi telah meninggal dunia beberapa minggu yang lalu. Berita itu membuat Amira termenung. Meski ia tidak lagi memiliki hubungan dengan mantan mertuanya, kabar tersebut meninggalkan perasaan campur aduk di hatinya. "Dia sudah pergi, Raihan," ucap Amira ketika menceritakan hal itu pada Raihan. Raihan memegang tangan Amira dengan lembut. "Bagaimana perasaanmu?" "Aku tidak tahu," jawab Amira jujur. "Aku tidak membencinya lagi, tapi aku juga tidak merasa kehilangan." Raihan tersenyum kecil. "Itu artinya kamu sudah benar-benar berdamai dengan dirimu sendiri." Amira mengangguk. Ia merasa bahwa hidupnya kini benar-benar berada di tempat yang tepat. Tidak ada lagi rasa sakit, dendam, atau penyesalan yang membebani hatinya. Beberapa bulan kemudian, Amira dan Raihan meresmikan cabang baru warung mereka di kota terdekat. Warung itu mendapat sambutan luar biasa dari para pelanggan, berkat kualitas makanan yang selalu dijaga oleh Amira. Di desa, orang-orang memandang Amira dengan rasa kagum. Ia tidak hanya menjadi contoh keberhasilan, tetapi juga inspirasi bagi banyak wanita yang ingin bangkit dari kesulitan. Banyak yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan Amira selalu meluangkan waktu untuk membantu. "Amira, kamu benar-benar wanita hebat," kata seorang pelanggan suatu hari. "Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa begitu kuat." Amira tersenyum. Kekuatan itu datang dari rasa percaya bahwa hidup selalu memberi kita kesempatan kedua. Kita hanya perlu berani mengambilnya. Di sisi lain, hubungan Amira dan Raihan semakin kokoh. Mereka saling mendukung, tidak hanya dalam usaha tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Amira akhirnya merasa bahwa ia menemukan pasangan yang benar-benar memahami dan menghormatinya. Meski masa lalunya penuh luka, Amira tidak pernah melupakan pelajaran yang ia dapatkan. Ia belajar untuk tidak menyerahkan seluruh kebahagiaannya pada orang lain. Ia juga belajar untuk memaafkan, meskipun tidak selalu berarti harus melupakan. Amira kini hidup dengan hati yang penuh, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan menghargainya. Setiap hari, ia bersyukur atas perjalanan hidupnya yang meskipun berliku, membawanya ke tempat yang lebih baik. "Raihan," ucap Amira suatu malam, "aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa berubah seperti ini." "Karena kamu kuat, Amira," jawab Raihan sambil menggenggam tangan Amira. "Dan aku bersyukur bisa menjadi bagian dari hidupmu." Malam itu, di bawah sinar bulan yang terang, Amira menyadari bahwa ia akhirnya menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari.